Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NIM 21150300018. Saya merupakan salah satu mahasiswa UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, yang terhormat Bapak Ahmad Yafiq Mursyid MA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kodikologi dan juga tekstologi. Nah, yang pertama kodikologi. Nah, kodikologi itu berasal dari kata Latin codex yang berarti naskah. Kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat, penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Nah, istilah kodikologi ini diartikan sebagai ilmu yang meneliti masa kuno dari suatu bahasa berdasarkan naskah-naskah yang tertulis. Nah, kemudian Alphonse Sedain merupakan salah seorang pelopor istilah kodikologi dari tahun 1944, dan istilah ini baru terkenal setelah karyanya Les Manuscripts pada tahun 1949 dirilis. Kemudian ruang lingkup kodikologi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini mencakup tempat penyimpanan naskah, judul naskah, jumlah naskah, tanggal penulisan, serta tempat penulisan penulis atau penyalin, pemilik naskah, dan informasi lainnya. Dan bagian yang kedua ada bagian naskah. Bagian naskah ini mencakup bahan atau alas, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, serta jumlah halaman dan juga jumlah baris per halaman atau backlight dan lain-lain. Dan kemudian ada tulisan. Tulisan yang mencakup di sini yaitu ada aksara, jenis huruf, tanda koreksi, penguat punktuasi atau rubrikasi, iluminasi serta ilustrasi dan lain sebagainya. Dan kemudian ada penjilidan. Nah, penjilidan ini mencakup bahan sampul atau rusuk, penyekat rusuk sampul dan lain-lain. Nah, sejarah yang terakhir ada sejarah naskah. Riwayat naskah atau kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, dan cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Nah, kemudian ada unsur kodikologi, ada 7. Yang pertama penyimpanan naskah, dan yang kedua alas naskah, dan yang ketiga ada cap kertas atau watermark dan countermark, dan yang keempat ada umur daya tahan, dan yang kelima penulisan, dan yang keenam ada iluminasi. Nah, iluminasi yang dimaksud di sini yaitu hiasan bingkai yang biasanya terdapat pada halaman awal dan bisa juga ada pada halaman akhir. Nah, yang terakhir ada ilustrasi. Ilustrasi ini yaitu hiasan yang mendukung. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan manfaat dari kita mempelajari filologi. Nah, kita dapat menjaga kelestarian warisan luhur nenek moyang kita yang terkandung dalam naskah-naskah klasik. Dengan filologi, naskah-naskah yang diambang kerusakan bisa kita selamatkan atau bisa diselamatkan. Nah, selanjutnya bagian yang kedua tentang tekstologi. Tekstologi ini merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Nah, tekstologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu filologi yang memiliki fokus kajian pada isi teks naskah. Nah, pembeda utamanya dari kodikologi adalah tekstologi ini berfokus kepada isi teks itu sendiri, sedangkan kodikologi lebih berfokus pada naskah atau fisik teks tersebut. Nah, kemudian tekstologi ini memiliki 10 prinsip. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya, dan yang kedua dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya, dan selanjutnya tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Kemudian, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Nah, selanjutnya teks diteliti sebagai keseluruhan dan bahan yang mengiringi teks harus diteliti juga, serta
serta perlu diteliti juga sejarah teks dari karya yang lain. Kemudian penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti, dan yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Nah, selanjutnya dalam tekstologi ini terdapat dua metode penyuntingan. Yang pertama ada edisi naskah tunggal, dan yang kedua ada yang namanya edisi naskah jamak. Nah, edisi naskah jamak ini memiliki dua metode. Yang pertama ada metode landasan yang mencakup menurut tafsir peneliti, naskah-naskah yang ditemukan berbeda nilai, dan yang kemudian pilih salah satu berdasarkan tujuan, dan selanjutnya naskah yang paling berkualitas lah yang diteliti, dan naskah lain itu hanya dijadikan perbandingan saja. Kemudian catat perbedaan perbandingan dalam aparatus kritis. Nah, yang kedua ada metode gabungan. Yang pertama yang mencakup metode gabungan ini, peneliti memandang naskah-naskah itu kualitasnya hampir sama, dan yang kedua menggabungkan beberapa bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada transliterasi. Transliterasi ini merupakan cara memperkenalkan kandungan teks, artinya alih aksara atau pemindahan macam tulisan yang dipakai beda dengan transkripsi atau pemindahan tulisan, dan diikuti dengan terjemahan. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Filologi harus mengeluarkan sifat-sifat dasar teks untuk pembaca, dan konteksnya harus diperhatikan. Prinsipnya teks harus dianalisis dengan sifatnya sendiri, dan teks harus diperiksa dengan latar belakangnya sendiri, dan didekati secara berbeda baik agama, filsafat, dan sejarah serta etika. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.